Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Ardian dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Negeri Semarang Angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Pemanfaatan Internet sebagai Sumber Informasi Kesehatan bagi Masyarakat. Yang pertama adalah penyuluhan literasi digital ini, yaitu pemanfaatan internet sebagai sumber informasi kesehatan bagi masyarakat Dukuh Jelobong, Desa Puspongo, Kecamatan Muso, Kabupaten Boyolali. Tujuan dari kegiatan ini guna mengetahui media apa saja yang dapat digunakan oleh masyarakat Dukuh Jelobong dalam pencarian informasi kesehatan dan bagaimana masyarakat desa mengelola media dalam pencarian informasi kesehatan. Sejumlah 15 orang masyarakat desa yang terdiri dari warga desa mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Metode yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi. Hasil dari kegiatan penyuluhan ini adalah peserta sudah aktif menggunakan mesin pencarian secara daring untuk berbagai informasi. Peserta juga mengenal aplikasi percakapan daring dan beberapa di antaranya telah memiliki akun media sosial Facebook, WhatsApp, Twitter, dan Instagram. Dengan adanya penyuluhan ini, peserta dibekali pengetahuan dan tips untuk menyaring sebuah informasi kesehatan yang mereka peroleh internet, serta ciri-ciri informasi tidak benar atau informasi hoax. Di sini Dukuh Jelobong, Desa Puspongo, Kecamatan Musuh, Kabupaten Boyolali merupakan tempat tinggal saya sendiri. Dan artikel ini dibuat untuk memenuhi tugas daripada praktik dari mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Terus yang pertama yaitu pendahuluan. Literasi digital merupakan konsep yang terkait erat dengan perkembangan media digital, terutama dari segi efek atas konsumsi media tersebut. Saat ini isu literasi digital telah mengemuka dan menjadi kajian penting dalam berbagai bidang ilmu. Mengingat pemanfaatan media digital yang semakin meluas di berbagai bidang kehidupan dan lapisan masyarakat, kemudahan pemanfaatan teknologi digital seharusnya dibarengi dengan kesiapan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi. Di sini literasi dapat diartikan sebagai melek, dalam arti ketat mengacu pada kemampuan untuk membaca dan memahami teks. Disebutkan oleh O'Donoghue dan Tiana tahun 1998. Literasi juga dapat dipahami sebagai kemampuan untuk menghasilkan, memahami, dan menggunakan teks dalam cara yang sesuai dengan kebudayaan atau membudaya. O'Donoghue dan Tinana juga menyebutkan definisi lain tentang literasi, yaitu sebagai seperangkat keterampilan dan kompetisi yang menuju pada pertimbangan perannya dalam praktek sosial. Berdasarkan hasil survei yang dilansir oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, tahun 2019 sampai tahun 2020, 73,7% dari total populasi penduduk Indonesia atau sejumlah 266.911 juta orang telah menggunakan internet. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu dari data yang disurvei PJII adalah mengenai pemanfaatan internet di bidang kesehatan. Ternyata 51,0,6 responden menyatakan menggunakan internet untuk mencari informasi kesehatan dan sebanyak 14,0,5 responden melakukan konsultasi dengan ahli kesehatan. Pelatihan ini ingin mengajarkan bagaimana pemanfaatan media dalam pencarian informasi bagi masyarakat Dukuh Jelobong. Tujuannya adalah supaya mereka tidak semata-mata tergantung pada media
tanpa mengkritisinya. Selain itu, jika media massa dipergunakan untuk mengisi waktu luang sebagai sarana eskapisme, maka khalayak dapat memanfaatkan lebih bijak. Sehingga diperlukan adanya kegiatan yang menciptakan kesadaran khalayak akan pentingnya literasi digital. Penyediaan pusat literasi digital di masa depan akan diperlukan dan penting demi mewujudkan masyarakat yang sadar media. Literasi digital berbeda dengan literasi media karena karakteristik medianya yang juga berbeda. Karena itu sebelum bahas lebih lanjut tentang literasi media digital, perlu dibahas mengenai istilah media digital itu sendiri. Di era digital di mana generasi milenial lahir dan tumbuh, media pun telah bermetamorfosis sehingga pendekatan literasi media yang digunakan turut beradaptasi. Saat ini literasi media tidak hanya mencakup literasi atas media konvensional atau tradisional atau komunikasi melalui media massa. Literasi juga perlu dilakukan pada komunikasi dengan media berbasis digital. Media digital adalah berbagai metode penyimpanan, penyampaian atau transmisi dan manipulasi data dalam bentuk digital. Dalam konteks penyuluhan ini, literasi dilihat sebagai alat yang digunakan dalam memanfaatkan media secara lebih positif dan optimal, terutama ketika mengonsumsi konten kesehatan. Fokusnya adalah meminimalisir efek negatif dari media serta mencegah konsumsi atas konten tersebut. Berdasarkan paparan tersebut, maka rumusan pada kegiatan penyuluhan ini adalah bagaimana literasi digital bagi masyarakat Dukuh Jelobong, Desa Pusparenggo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Metode yang saya gunakan yaitu kegiatan pelaksanaan literasi digital bagi masyarakat Dukuh Jelobong dilakukan dengan mempertimbangkan materi pelatihan, khalayak yang dihadapi, masalah yang berkembang, serta lingkungan yang mendukung. Model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan ini adalah andragogi karena para peserta merupakan orang dewasa yang dilibatkan ke dalam struktur pengalaman belajar. Terkait model tersebut, maka kegiatan ini menggunakan beberapa metode berikut. Yang pertama yaitu ceramah dan tanya jawab. Yang kedua adalah diskusi. Keberhasilan penyuluhan ini dilihat berdasarkan hasil pretest dan post-test yang dilakukan terhadap para peserta. Pretest dilakukan dalam bentuk pemberian pertanyaan langsung terkait isu-isu hoax yang kesehatan di media serta jenis media digital yang menjadi sumber informasi kesehatan. Setelah penyuluhan berlangsung, post-test dilakukan dalam bentuk kuis. Metode ini digunakan untuk menarik perhatian peserta dan mengecek pemahaman peserta pada materi yang telah disajikan. Peserta pada umumnya dapat menjelaskan kembali pemahaman mereka tentang pemanfaatan internet sebagai sumber informasi kesehatan. Mereka juga dapat menyebutkan macam-macam media yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk mencari informasi kesehatan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dukuh Jelobong, Desa Pusparenggo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali adalah desa yang berada di sekitar 9 km dari kota Boyolali. Dukuh Jelobong memiliki luas wilayah 18,07 hektar dan jumlah penduduk sebanyak 547 jiwa. Sebagai dukuh yang atau desa yang tengah berkembang, pemberdayaan masyarakat dan pemulihan masyarakat harus juga menjadi prioritas pemerintah desa. Kepedulian pemerintah desa pada bidang kesehatan sudah cukup optimal. Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah desa Pusparenggo sudah cukup menyadarkan masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Berdasarkan hasil observasi penelitian dengan warga Dukuh Jelobong, pengetahuan warga terkait menjaga kebersihan dan kesehatan didapat dari media televisi dan sumber informasi kesehatan yang lain mereka dapatkan dari mesin pencari internet. Sebagian besar warga memang telah menggunakan telepon pintar atau smartphone. Mereka menggunakan secara pribadi atau berbagi penggunaannya dengan anak dan suami. Peserta sudah akrab dengan penggunaan aplikasi percakapan daring yaitu WhatsApp, Instagram, maupun Twitter. Berdasarkan hasil observasi tersebut, penyuluhan literasi digital terkait pemanfaatan internet sebagai sumber informasi kesehatan bagi masyarakat dirasa perlu dilakukan.
Penyuluhan ini dilakukan oleh tim yang juga berpengalaman sebagai komunikator literasi digital dan komunikasi kesehatan. Sebelum acara dimulai, peserta diminta melakukan registrasi terlebih dahulu. Acara dibuka oleh tim penyuluh dengan melakukan tanya jawab untuk menguji pengetahuan warga internet tentang internet dan pemanfaatannya. Data usia peserta penyuluhan literasi digital di usia 15 sampai 30 tahun ada 5 peserta, di usia 31 tahun sampai 45 tahun ada 5 peserta, dan usia 46 sampai dengan 60 tahun ada 5 peserta, dan jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan literasi digital ada 15 orang. Peserta penyuluhan literasi digital berjumlah 15 orang yang terdiri dari 4 orang perempuan dan 11 orang laki-laki. Peserta terdiri dari ibu PKK dan warga. Usianya beragam dari 18 tahun hingga di atas 60 tahun. Pada dasarnya penyuluh tidak membatasi jenis kelamin maupun usia dari peserta penyuluhan. Materi penyuluhan diberikan oleh saya sendiri yaitu Krisna Ardian. Peserta penyuluhan yang hadir diinformasikan mengenai apa itu internet dan bagaimana internet telah menjadi bagian dari keseharian kehidupan sebagian besar warga negara Indonesia. Pemateri juga berbagi informasi mengenai layanan apa yang paling banyak diakses dan informasi yang paling banyak dicari oleh warganet adalah informasi kesehatan. Peserta yang hadir menyimak dengan sesama sambil sekali berkomentar pada materi yang disampaikan. Warga kemudian diajak mengkritisi jika memang sumber informasi kesehatan mereka berasal dari internet. Bagaimana jika mereka tidak terliterasi atau melek media? Otomatis warganet tidak bisa membedakan informasi kesehatan yang benar atau yang bohong. Untuk itu, pemateri memberitahukan ciri-ciri berita bohong atau tips untuk mengkritisi berita bohong. Beberapa ciri yang bisa peserta amati dari berita hoax yang sering beredar di WhatsApp atau media sosial lainnya yaitu memiliki judul yang bombastis. Yang kedua, sumber berita utama atau penulis utamanya tidak diketahui. Biasanya disebutkan juga hasil penelitian, tapi tidak dijelaskan siapa nama penelitinya dan telah diterbitkan di jurnal ilmiah, yang mana informasi hoax tersebut seringkali minta disebar lagi dengan kata-kata mengajak atau persuasif. Setelah pemaparan materi, warga kemudian diajak berdiskusi dan membagikan pengalaman terkait pemanfaatan internet untuk pencarian informasi kesehatan. Tim penyuluh juga mengadakan kuis sebagai indikator apakah terdapat peningkatan pengetahuan peserta terkait pencarian informasi kesehatan di internet. Peserta menjadi lebih tertarik mengetahui lebih lanjut bagaimana pemanfaatan internet untuk mencari informasi kesehatan yang benar. Dan apakah peserta penyuluhan akan menginformasikan hasil pembelajaran hari ini pada keluarga dan masyarakat dan warga masyarakat lain. Pada sesi ini diketahui bahwa terdapat peningkatan pengetahuan warga mengenai ciri-ciri berita hoax dan bagaimana mencari sumber informasi yang kredibel di internet. Peserta juga mengatakan akan lebih hati-hati dan tidak langsung menyebarkan informasi yang mereka dapatkan tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Simpulan dari artikel ini, kepedulian pemerintah terkait literasi digital terutama pemanfaatan sebagai sumber informasi di kawasan pedesaan dirasa masih kurang. Padahal dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, internet telah menjangkau ke desa terutama Jawa Tengah. Kegiatan penyuluhan literasi digital yang dilakukan pada hari Sabtu 9 April 2022 di Rumah Krisna Ardian, Dukuh Jelobong, Desa Pusperenggo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali berlangsung lancar. Para audiens atau peserta berpartisipasi aktif dalam sesi materi maupun tanya jawab. Kegiatan penyuluhan literasi digital untuk pemanfaatan internet sebagai sumber informasi kesehatan sebenarnya tidak hanya tertuju pada masyarakat desa usia dewasa. Karena pengguna internet tidak terbatas,
pada usia dewasa, tapi juga warga desa usia sekolah, yang dikenal juga dengan istilah generasi Z. Perlu adanya kegiatan penyuluhan lanjutan yang terorganisir dari berbagai pihak mengenai penyaringan konten negatif yang ada di internet dan pemanfaatan internet untuk kegiatan kewirausahaan yang mendatangkan keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Saya sebagai penulis, saya ucapkan terima kasih. Kegiatan pelatihan komunikasi ini merupakan bagian dari praktik mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Semarang. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada warga Dukuh Jelobong, Desa Pusparenggo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali yang telah memberikan berbagai kemudahan dan dukungan dalam pelaksanaan penyelesaian tugas kami kegiatan ini dan saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Dusun Dukuh Jelobong yang telah memberikan izin untuk akan penyuluhan demi melengkapi penugasan kuliah saya. Sekian penjelasan atau presentasi mengenai artikel saya. Demikian presentasi atau penjelasan mengenai artikel yang berjudul Pemanfaatan Internet sebagai Sumber Informasi Kesehatan bagi Masyarakat. Saya Krisna Ardian. Jika ada kesalahan dalam penulisan artikel dan ada salah kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.